Shalom. Apa kabar saudara? Tentunya semua dalam keadaan sehat. Semua itu adalah karena Tuhan Yesus itu begitu sangat luar biasa mengasihi kita semua. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu untuk ibadah kita. Walaupun saat ini dalam masa pandemi, kita masih bersyukur kita dapat diberikan kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena betapa hebat dan betapa luar biasanya atas penyertaan Tuhan Yesus kepada kami. Sehingga sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana ada, itu adalah karena kasih setia Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ingin memuji nama Tuhan, kami ingin bersukacita. Biarlah Tuhan Yesus Engkau mengurapi setiap kami pada hari ini untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, siapa yang merasa diberkati, lambaikan tanganmu dan berikan kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Kita pujikan datang pada Tuhan. Pada Tuhan dengan sorak-sorak, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya akan datang kepada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian bahwa Engkaulah kekuatanku. Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus itulah adalah satu-satunya juru selamat kita. Bila kita mau mengakui Dia, Engkaulah sumber segala kekuatan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah kekuatanku, amin. Tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi, Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakanlah, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Syukur ku naikkan hadirat-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sungguh Tuhan, kami meletakkan hati kami kepada-Mu Tuhan, karena di dalam Engkau ada kekuatan baru. Karena hanya di dalam Engkau Tuhan ada mujizat. Karena di dalam Engkau Tuhan ada banyak perkara-perkara yang ajaib yang Kau lakukan, yang Kau kerjakan buat kami Tuhan Yesus. Biarlah pada hari ini kami meletakkan hati kami untuk kami boleh mengenal firman Tuhan. Biarlah lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan Yesus di dalam nama
firman-Mu boleh termeterai di dalam hati kami, dan kami boleh bertumbuh, kami boleh berbuah, kami boleh Tuhan belajar untuk mengenal Engkau lebih dekat. Terima kasih, berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu ya Tuhan, karena kami percaya bahwa firman itu mengandung janji, yaitu janji yang pasti, janji yang akan Kau genapi buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Ya, kerinduan kami dan harapan kami sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, semua dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, dan terutama rohani kita, meskipun di masa-masa ini, tetap kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tetap kita semangat untuk mencari Tuhan di hari-hari ini. Nah saudara-saudara, hari ini, minggu ini, di pagi hari ini Tuhan, saya akan berbicara tentang satu tema, rela berkorban menghadapi tekanan. Ya, rela berkorban menghadapi tekanan. Nah saudara-saudara, saya akan ambil di dalam satu kisah yang sangat menarik di sini. Saya ambil di dalam kitab Ester, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Saya akan baca buat saudara. Jadi Ester pasal 4 ayatnya yang ke-6, 16 maksud saya, 16 sampai ayat yang ke-17. Kita mulai saja ayat yang ke-15. Perhatikan, Ester 4 ayat yang ke-15. Maka Ester menyampaikan jawab itu kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan dibuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita sudah membacakan beberapa ayat di sini di dalam Ester pasal 4, ya, di dalam mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, ya. Nah, di situ mengisahkan bagaimana Ester mempunyai suatu peran penting di dalam satu komunitas, karena kita melihat di sini bahwa orang Yahudi sedang dalam ancaman, ya, karena kita melihat ada seorang yang pembenci namanya Haman, orang Agag itu. Dia berusaha untuk memusnahkan orang Yahudi atau orang Yehuda dan Benyamin yang ada di penawanan. Ya, nah kita melihat Ester mempunyai peran kunci. Nah, tapi saya percaya, ya, pasti ada tangan Tuhan yang bekerja di balik itu. Ada, amin. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca, ya, kalau saudara pelajari kitab Ester, ya, kitab ini adalah kitab yang boleh dikatakan kitab yang unik. Ya, kenapa saya katakan unik? Karena di dalam kitab ini, ya, kalau saudara baca, saya beberapa kali membaca sejak masih belajar di sekolah kitab, ya, sampai sekarang, ya, sampai di bahasa-bahasa inilah, ya, ternyata tidak ditemukan kata Tuhan, ya, kata Allah, ya, tidak ditemukan, ya. Jadi saudara-saudara, tidak ditemukan kata Allah. Kenapa? Ya,
Kenapa tidak ditemukan kata Allah? Karena memang kalau kita melihat ya, rupanya orang Yahudi itu karena mereka ada di tengah-tengah tawanan, jadi mereka ada di Babilonia. Jadi kerajaan Babilonia itu mereka penyembah bukan dari Allah Israel. Mereka penyembah Allah yang lain, berhala, saudaraku. Dan kalau kita pelajari baik-baik bahwa ternyata orang Israel itu sedang terancam. Jadi saudara-saudara perhatikan ya, mereka tidak mau menyembah Tuhan terekspos ya. Mereka tidak mau karena apa? Mereka sedang diawasi, saudara-saudaraku. Ya, kalau saya perhatikan baik-baik ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan kitab Ester adalah kitab yang sangat unik karena tidak ditemukan kata Tuhan. Nah, bisa jadi karena situasi dan kondisi yang ada. Ya, kondisi yang ada. Yang terjadi sebab bangsa Yahudi ada di tengah-tengah ancaman. Tadi saya sudah katakan, jadi mereka harus pakai cara-cara supaya mereka tidak terancam. Ya, karena ada orang yang tidak senang terhadap orang Yahudi. Ya, makanya ada ayat berkata di dalam kitab Injil di situ, hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, mungkin bisa dipakai itu ya. Jadi mereka ada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka bergaul, jadi rupanya jadi penyembahan mereka kepada Tuhan itu secara sembunyi-sembunyi saja. Ya, karena apa? Keadaanlah yang membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kalau kita baca kitab Ester tidak ada kata Tuhan di sini. Bukan berarti Tuhan tidak ada, bukan berarti mereka penyembah berhala, tetapi karena situasi dan kondisi yang ada. Bahkan ketika Ester diangkat menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti, Mordekai sudah berpesan supaya dia merahasiakan akan bangsanya, ya. Jangan kasih tahu. Jadi ini bisa masuk ya, supaya pikirnya dia adalah orang Kasdim, ya. Jadi Mordekai pamannya itu sudah berpesan jangan sampai diketahui, ya. Toh nanti satu saat akan terbongkar ya semua ya. Ya, tetapi Ester sendiri yang membukanya. Perhatikan. Jadi identitasnya itu harus dijaga, ya, dijaga. Karena tadi saya katakan ada orang-orang yang tidak suka. Memang ya, di dalam ketika bangsa Israel atau orang Yehuda ditawan itu di zaman Daniel, ada saja yang tidak suka kepada Daniel. Di zaman Daniel dan juga Sadrak Meshach itu ada saja yang tidak suka. Tetapi orang-orang yang memusuhinya itu senjata makan Tuhan, ya. Tuhan bela, ya. Jadi saya percaya kalau Tuhan yang nuntun mereka, Tuhan yang izinkan mereka ada di tanah pembuangan, ya, bukan bermaksud Tuhan akan memusnahkan mereka. Tuhan ingin ingin supaya mereka diajar. Nah, saudara-saudara, perhatikan di sini. Jadi ayat yang kita sudah baca tadi bahwa Ester, ya, ada di istana ketika Mordekai menyampaikan berita itu kepada Ester melalui dayang-dayangnya bahwa Israel atau Yehuda sedang dalam keadaan terancam. Artinya apa? Akan dibunuh secara massal oleh karena siasat jahat daripada Haman. Siasat daripada Haman. Ya, nah ini sangat orang Israel atau orang Yehuda pada waktu itu sangat tertekan. Ya, sangat frustasi melihat keadaan seperti itu. Amin. Jadi inilah yang dihadapi. Nah,
seringkali kalau kita menghadapi situasi seperti ini, mungkin bukan seperti ini ya, bagaimana sikap kita? Ya, banyak orang menghadapi situasi yang sangat membuat dia tertekan sehingga tidak bisa berdaya lagi, saudaraku. Tidak bisa menghadapi situasi yang ada. Ya, tetapi kita melihat di sini Esther, ya, seorang ratu. Ya, dia tidak enak-enakan ada di istana, saudaraku. Jadi saudara-saudara, kita melihat Esther mempunyai peran yang sangat penting. Dia berusaha untuk berkorban. Ya, dia berusaha untuk berkorban untuk membela bangsanya sedang terancam, saudara-saudaraku. Nah, karena niat jahat daripada Haman, seorang penguasa. Dia boleh dikatakan orang yang kedua setelah Ahasuerus. Nah, saudara-saudara, perhatikan, ya. Akhirnya apa? Ya. Mordekai, pamannya itu mengumpulkan semua orang-orang yang ada di Puri Susan untuk apa? Melakukan apa yang dikatakan oleh Ratu Esther, saudaraku. Ya. Ratu Esther. Jadi jalan satu-satunya, perhatikan, tidak ada jalan lain, saudaraku. Tidak ada jalan lain. Sekali lagi saya mau katakan, apapun masalah yang kita hadapi, tekanan hidup berat-berat, ya. Beberapa waktu ini, saya banyak kali bertemu dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang sedang menghadapi masalah, ya. Ada teman-teman ya semua pasti menghadapi masalah, ya. Jadi seolah-olah ya terjepit, ya, tekanan hidup. Ya, tekanan hidup, ya, lewat soal ibadah, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi kita mau ambil jalan lain apa, saudaraku? Ya, kita mau bisa berharap kepada orang lain, tidak bisa. Kita berharap kepada orang yang kita harapkan, tidak bisa, saudaraku. Tetapi saudara-saudara, jalan satu-satunya yang dilakukan oleh Esther ini, ya. Kita pernah menghadapi satu tekanan yang berat, ya, dalam pengalaman kami melayani Tuhan, ya. Sudah tidak ada jalan, ya, nggak ada lagi, saudara, nggak ada jalan lagi, ya. Tetapi jalan satu-satunya itu datang kepada Tuhan, ya, berdoa, ya, dan berpuasa. Nah, ini Esther, dia berani berkorban. Pertama, dia suruh berpuasa 3 hari 3 malam, tidak boleh makan, tidak minum. Sampai dayang Esther disuruh berpuasa, ya. Tapi kita melihat di sini Esther yang mempunyai peran penting, ya. Jadi kalau kita melihat, perhatikan, ya. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa Esther ini mempunyai peran yang sangat penting, ya. Peran yang sangat penting, luar biasa. Jadi sekali lagi saya tekankan, apapun tekanan hidup, apapun tantangan yang kita hadapi, ya, mari kita andalkan Tuhan. Karena yang menjadi andalan kita adalah Tuhan. Saat tidak ada jalan, hanya Dia yang sanggup. Ya, Dia yang sanggup. Kalau kita pelajari sini, ya, perhatikan bahwa paman daripada Ratu Esther, Mordekai, dia juga punya andil. Dia juga terbeban kepada orang-orang Yahudi, ya. Sehingga dia kumpulkan semua orang-orang seperti apa kata Esther, untuk apa? Untuk dia menginformasikan bahwa orang-orang Yahudi sedang dalam ancaman dan mereka harus melakukan berpuasa, ya, berpuasa. Jadi ini teman saudaraku, ya. Ini coba, ya, kalau saudara dalam ada posisi kita hidup pada waktu itu, ya, keluarga terancam, ya, mereka akan dimusnahkan, akan dibantai massal, ya. Masih ingat, ya, pembantaian waktu Perang Dunia Kedua kalau tidak salah, ya, bagaimana Hitler membantai orang-orang Yahudi, ya, ada berapa juta, ya, dibantai. Bagaimana mereka ketika mereka masuk ke ruang eksekusi, ya, mereka berdebar-debar, tetapi sudah tidak ada jalan, tidak ada pertolongan Tuhan. Jadi
Esther rela berkorban. Kalaupun dia mati, kenapa? Ya, dia harus menghadap raja. Ya, rupanya di pemerintahan Raja Ahasverus, sekalipun dia ratu, kalau tidak dipanggil oleh raja, ketika ratu itu menghadap raja tanpa dipanggil, itu hukumannya menurut undang-undang yang sudah tertulis, itu Esther pun atau ratu pun akan harus dihukum mati. Itu undang-undang. Tetapi kita lihat ternyata rahasianya itu puasa. Ya, bisa mengubah segalanya. Amin, saudaraku. Ya, jadi saya mau katakan sekali lagi, saya tekan di hari-hari yang sangat sulit ini, hari-hari yang tidak ada jalan lain. Kita tidak bisa mengandalkan orang yang kita andalkan, tidak. Yang kita andalkan, yang kita butuh Tuhan. Kalau kita butuh Tuhan, memprioritaskan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang bisa gerakan siapa saja untuk apa? Menolong kita. Amin, saudaraku. Nah, kita lihat, ya, perhatikan, ya, kalau kita pelajari ya kronologisnya, ya, peristiwa Esther, kita mulai dari pasal yang pertama, bahwa raja mengadakan suatu, sebelum saya lanjut, raja mengadakan suatu pesta, dan pesta itu dibuat meriah, dan dia ingin dia ingin mempublikasikan tentang kecantikan daripada Ratu Wasti. Singkat cerita, waktu Ratu Wasti diundang oleh raja, ya, ternyata Wasti tidak datang, dan itu sangat mengecewakan, ya, sangat menyakiti hati Raja Ahasverus. Dan kita lihat dia dipecat dan dia dibuang untuk tidak dibunuh, ya, untuk tidak dibunuh. Kemudian kalau kita lihat pasal yang kedua, ketika ratu sudah dibuang, sudah tersingkir, ya, dibawa ke satu tempat, maka ternyata, ya, Raja Ahasverus terkenal mengingat tentang apa? Kecantikannya, ya, keelokannya, ya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa panggil kembali, karena apa? Menurut undang-undang. Tetapi diusul oleh biduanita, bagaimana kalau kita bikin suatu acara, ya, mengumpulkan, ya, kayak sayembara aja, ya, begitu, ya, mengumpulkan gadis-gadis, ya, di segala tempat kekuasaan, karena ada, ya, ratusan, ya, daripada kekuasaan daripada Raja Ahasverus. Kumpulkan semua gadis-gadis yang cantik, saudaraku. Kumpulkan, akhirnya mereka kumpulkan. Ternyata Esther lah yang juga, ya, dapat, ya. Jadi waktu Mordekai mendengar tentang berita itu, Mordekai memanggil Esther dan bawa ke istana. Dan anehnya, saudaraku, ya, kalau kita lihat di dalam pasal 2 ayat yang ke-17, Esther mendapat kasih sayang dari baginda raja, ya, pengawas perempuan, ya. Esther mendapat kasih sayang dari baginda raja, ya. Dan sebelum dia menjadi ratu, karena sebelum menghadap raja itu mereka harus didandani, mereka harus ya, cara perempuan lah, ya, kalau didandani, dipakai inilah, pakai minyak inilah, ya, mereka itu berbulan-bulan, ya, ya, setelah beberapa bulan mereka harus menghadap raja, ya, giliran demi giliran, ternyata meskipun kita melihat ada begitu banyak gundik, ya, wanita-wanita, boleh dikatakan wanita penghibur daripada Raja Ahasverus, karena dia tidak mengenal Tuhan, ya, ya. Tetapi kita melihat hanya satu yang menjadi ratu. Sekalipun Raja Ahasverus punya banyak wanita, tetapi hanya satu yang dijadikan ratu, ya. Akhirnya apa? Kedapatanlah ini Esther, ya. Esther di dalam ayat 21 kalau saya pelajari, Bigtan dan Teres, ya. Ya, setelah dia menjadi ratu, ternyata ada dua orang, Bigtan dan Teres, sakit hati. Mereka adalah sida-sida dan penelitian membunuh raja, ya. Dan Mordekai itu sempat nguping, ya, sempat mendengar, ya,
Karena Mordekai dia ada di pintu, ya, penunggu pintu di istana. Dia sedang mendengar, kemudian dia laporkan, ya, dia laporkan kepada Esther melalui para dayang-dayangnya. Dan akhirnya apa? Benar, setelah diperiksa, kita lihat di sini, Bigtan dan Teres itu dihukum gantung, saudaraku. Dan itu tercatat di sejarah. Tetapi kita melihat bahwa ternyata, ya, dia dengan jasanya dia tidak dikasih jabatan apa-apa. Tetapi itu tercatat dalam kitab sejarah orang Media, ya, orang Kasdim, saudaraku. Nah, kita melihat sebelum Esther menjadi raja, dia ada di satu pengasingan. Ternyata Esther itu apa ya? Dia mempunyai suatu sikap yang manis, ya, sikap yang baik hati, ya, sehingga apa? Dia itu dikasihi, ya, bahkan pengawas perempuan, ya, para dayang-dayangnya juga, ya, itu sangat senang sekali dengan Esther. Kenapa? Ada yang berbeda. Saya percaya ada roh Tuhan dalam kehidupan Esther. Ada, amin, saudaraku. Sekalipun kita lihat di sini tidak ada disebut kata Tuhan, tetapi saya yakin dan percaya Esther ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu yang membuat dia berbeda dengan perempuan-perempuan yang lain. Itu yang membuat dia jadi apa ya? Berbeda dengan yang lain. Esther dia baik karena apa? Ya, meskipun dia sudah tidak beribu, tidak berbapa, dia dididik oleh Mordekai tentang kebenaran, dia dididik oleh Mordekai, ya, seorang yang cukup apa ya, rohani, dan dia dididik, dia besar, dia menjadi seorang yang benar-benar takut akan Tuhan, saudaraku. Itu yang membuat berbeda, ya. Dan kan luar biasa, ya. Kita melihat di sini, rupanya waktu dia diangkat menjadi ratu dan raja melihat Esther itu beda, bahkan pun lebih daripada Ratu Wasti, dan dia angkat menjadi ratu. Dia memasang mahkota, ya, mahkota sebagai ratu, dan luar biasanya dia memberikan kebebasan pajak kepada seluruh negeri yang dia dipimpin, dari Ethiopia sampai kepada India. Jadi luar biasa sekali dengan peran Esther ini. Karena apa? Dia adalah orang-orang yang takut, orang yang benar-benar menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, kita lihat di sini, ya. Kalau kita lihat pasal yang ketiga, ya. Pasal yang ketiga, Haman mendapat jabatan tinggi. Kita lihat, Haman mendapat jabatan tinggi, kemudian dia mendapat jabatan tinggi oleh raja, dan raja perintahkan seluruh rakyat harus menghormati Haman. Tapi kita tahu raja tidak mengetahui tentang kelakuan, karakter daripada Haman. Nah, ternyata Haman ini adalah seorang yang pembenci. Ya, tahu pembenci? Ya. Dia adalah orang yang boleh dikatakan benci sekali kepada orang Yahudi. Ya. Ditambah dengan waktu rakyat menghormati dia, Mordekai tidak tunduk kepada Haman menjadi panas dan sakit hati. Dan ternyata itu terus ada dalam kehidupannya. Ya, kalau kita baca terus, ya. Jadi karena Haman ini adalah seorang yang jahat, sakit hati, pembenci, ya, maka dia berusaha untuk mengelabui raja dengan apa? Dengan bikin satu pesta, kemudian minumlah mereka, minum anggur. Nah, kalau sudah mabuk, ya, kesempatanlah si Haman berbuat sesuatu. Orang kalau sudah mabuk, saudaraku, ya, dia bisa mengambil keputusan yang salah. Dia tidak bisa menimbang. Itu cara Haman. Ya, dia berikhtiar, dia berniat untuk apa? Berbuat jahat kepada orang Yahudi. Tapi ingat baik-baik, meskipun dia berbuat jahat, tangan Tuhan sedang menjaga orang-orang pilihan. Saya mau berkata kepada saudara, adapun orang, kalau siapapun yang berbuat sesuatu kepada kita, entah di kantor, entah di mana, ya, kita adalah orang-orang pilihan. Tangan Tuhanlah yang menjaga saudara dan saya. Amin. Tangan Tuhan.
Memang dimanapun kita berada, ya, mau di kantor pun, ya, mau di apa, kalau kita, ya, apalagi kita anak Tuhan, ya, begitu ya, Yume, ya. Dimanapun kita berada, ya, kalau kita di atas posisi yang apalagi kita kerjanya baik, wah, berprestasi, udah pasti ada orang-orang yang iri hati, saudaraku, ya kan? Ada orang yang tidak senang. Nah, ternyata ini Haman ini tidak senang dengan keadaan, ya, orang Yahudi. Apalagi Mordekai tidak tunduk kepada Haman. Panas hati dia. Sampai dia pulang ke rumah, dia bercerita tentang istri, dia bercerita dengan istrinya begini-begini, ya. Tetapi kita melihat, ya, akhirnya satu pesta, kemudian dia mulai memprovokasi. Dia mulai memberitahukan kepada Raja Ahasuerus. Dia bilang, ada satu bangsa, ya, yang sedang ditawan, mereka tidak menghormati hukum, ya. Kemudian namanya orang kalau sudah teler, ya, sudah nggak tahu apa-apa, ya. Haman berkata, buatlah satu undang-undang, ya, iya saja. Raja Ahasuerus, pada sedang dikelabui oleh Haman. Akhirnya apa? Dia ambil cincin mentera, dia pasang kepada Haman. Itu, iya, keputusan yang tidak bisa diambil, saudaraku. Saudara, kita lihat di sini. Akhirnya apa? Singkat cerita, ya, kemudian diberikanlah satu surat atas nama raja, dikirim ke semua daerah pemerintahan Raja Ahasuerus, dan kita melihat, ya, isi suratnya itu, ya, setiap kepala-kepala daerah itu ditulis bahwa orang Yahudi harus dihukum mati, harus dibantai, harus dimusnahkan. Nah, kalau kita baca di situ bahwa ternyata sebelum Ester berpuasa, ternyata ketika orang-orang Yahudi mendengar lain di daerah-daerah tertentu, mereka juga menangis, mereka juga memakai kain kabung, kemudian mereka berpuasa. Jadi sebelum Ester berpuasa, ada beberapa negeri yang lain yang, ya, karena orang Israel tersebar di berbagai tempat, ya, di berbagai daerah. Kan Kasdim kan itu kan bukan cuma di kota. Orang Israel itu terpencar di berbagai daerah, orang Kasdim, ya, saudaraku. Jadi mereka bergumul, mereka mereka menangis, ya. Sudah pasti mereka berdoa kepada Tuhan, ya. Sudah pasti mereka berseru kepada Tuhan dan mereka berpuasa. Ya. Kalau kita baca tadi, ya, luar biasa. Akhirnya apa? Ester, dia mengambil satu keputusan untuk apa? Mengambil jalan pintas. Bukan seperti yang saya katakan tadi, ya, kemarin jalan pintas itu soal yang lain. Tetapi dia harus menghadap raja sekalipun aku harus mati. Saudaraku, luar biasa. Tapi kita melihat cara Tuhan bekerja luar biasa, membela umat-umat yang sedang dalam keadaan terjam. Mungkin saudara-saudara, saya mau katakan hari ini sedang saudara dalam keadaan yang sulit, tidak bisa berdaya, tidak bisa, ya, mau ke kanan tidak bisa, mau ke kiri tidak bisa, mau ke depan tidak bisa, sudah hilang jalan, sedang terjadi sesuatu yang, ya, mau apa kita, ya. Jalan satu-satunya kita harus datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Jalan satunya mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kalau perlu kita berpuasa, ya, ada hal-hal yang kita harus gumuli, ya. Sebab yang menjawab itu Tuhan yang berkehendak. Amin. Kita bisa berdoa, ya. Karena memang kalau kita lihat beberapa sejarah orang Israel, orang-orang yang waktu gereja-gereja mula-mula pada zaman Kaisar Romawi, orang memang ada seizin Tuhan juga, ya. Mungkin mereka sudah berdoa, mungkin mereka sudah bergumul, tetapi toh mereka harus mati syahid, mereka dibakar hidup-hidup, mereka dipertontonkan, ya. Mereka berhadapan dengan singa, ya, gladiator, ya. Tapi mereka dicapik-capik, mereka harus dibakar hidup-hidup, tidak ada mana pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan yang berkehendak, amin, saudaraku. Tuhan yang berkehendak. Kita bisa berdoa saja, kita bisa kalau perlu berpuasa dengan tekanan hidup. Tapi Tuhan yang berkehendak, Tuhan mau jawab apa tidak. Tuhan mempunyai waktu, atau Tuhan, sekali lagi saya katakan Tuhan yang berkehendak, saudara. Tapi kita melihat di sini, ya,
Jadi rupanya ya, kita lihat peran Ester itu luar biasa. Ya, tadi saya sudah katakan, waktu Haman memberikan suatu undang-undang atas nama raja, kemudian jalan satu-satunya Ester harus menghadap raja. Ester harus menghadap raja ya, untuk apa? Memohon. Dan benar saudaraku, kalau kita baca di dalam pasal yang kelima, ya, saya akan singkat-singkat saja. Ini bergetar, tapi saya percaya Ester dengan doa dan puasa ini, ya, kita lihat. Makanya ada puasa Ester ya. Saya beberapa kali ya setiap tahun hampir setahun ya. Ini sudah karena pandemi ini sudah tidak pernah ya. Saya beberapa kali ikut doa puasa Ester ya. Tapi memang ada dampak saudara ya. Ada dampak. Waktu saya ikut doa dan puasa, memang saya ada pergumulan. Tetapi luar biasa. Waktu saya ikut itu memang Tuhan jawab apa yang kita. Saya nggak usah sampaikan apa kebutuhan. Memang luar biasa, saudaraku ya. Jadi kalau mungkin saudara berat hari-hari ini sudah tidak ada jalan, siapapun kita ambil sikap sebagai Ester, berpuasa 23 hari. Ada yang sampai 7 hari. Kalau di sekolah Alkitab orang tandingan ya, tandingan untuk berpuasa. Ada yang sampai 1 minggu ya. Ada yang sudah kurus gini sudah tidak bisa jalan ya kan? Karena pergumulannya. Tapi memang kita lihat hasilnya itu dahsyat memang. Hasilnya orang yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan perhitungkan. Karena namanya berpuasa 3 hari 3 malam atau lebih ya. Perhatikan, nak main-main. Berarti Tuhan lihat. Ester kelihatan karena dia sudah berpuasa, dia bergumul itu siang malam, bukan saja pasti tiap malam. Hari pertama dia berdoa, ya, dia bergumul, menangis. Sudah berapa banyak air mata yang Ester harus keluarkan. Tetapi kita melihat hasilnya di dalam pasal yang kelima, waktu dia menghadap raja. Luar biasa kan? Waktu dia menghadap raja, dia bertemu dengan raja yang padahal bukan waktunya. Tidak ada undang-undang, tapi dia berani untuk melawan undang-undang itu. Ya, dia berani untuk melawan arus. Ya, tapi ketika dilihat oleh Raja Ahasveros, dia cuma berkata, apa yang kamu butuhkan? Ya, apa yang kamu butuhkan? Ya, kalau saudara baca ini panjang sekali ya. Ya. Kalau kita baca pasal 5 ayat yang ketiga, tanya raja kepadanya, apakah maksudmu hai Ester? Ada apa keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu? Wah, hebat. Itu satu kata-kata yang bisa membuat hati Ester itu seperti tersiram air ya saudaraku. Dia tidak marah-marah. Kenapa kamu datang begini? Ya, tetapi kita lihat satu kata-kata yang dilontarkan oleh seorang penguasa, ya, boleh dia kata diktator. Tetapi apa yang kamu inginkan, bahkan pun setengah kerajaan saya kasih kepadamu. Tapi Ester tidak meminta itu, saudaraku. Ester minta satu hal. Kalau kita lihat, mari kita mengadakan pesta 2 kali ya, pesta. Jadi undanglah ini Haman. Dengan maksud untuk apa? Menjebak Haman. Untuk apa? Melaporkan kejahatan Haman ini, saudaraku. Jadi kita melihat di sini Ester menghadap raja dengan maksud membuat pesta, ya, dan Haman diundang untuk menjebak Haman. Kita lihat waktu diundang, Haman itu bersuka cita. Karena dia adalah seorang penguasa juga, dia bersuka cita menghadap raja. Luar biasa. Kemudian apa yang terjadi? Kalau kita lihat singkat cerita, perhatikan di dalam pasal 6 ya. Ya, pasal 6 kita lihat. Ya, kalau kita baca di dalam pasal 6, ya, memang Tuhan bekerja luar biasa. Saya percaya Tuhan bekerja sekalipun Haman itu tidak Raja Ahasveros tidak tahu, tapi Tuhan sedang bekerja kepada pribadinya. Ya, satu malam kalau kita lihat pasal yang ke-6, satu malam dia tidak bisa tidur, gelisah. Saya tahu Tuhan yang sedang menggelisahkan hatinya. Betul, ya, Tuhan sedang menggelisahkan hatinya. Dia tidak bisa tidur. Kemudian dia bukalah kitab undang-undang tentang sejarah kejadian apa yang terjadi pada zaman itu. Kedapatanlah ini
nama Mordekai. Ya, Mordekai. Kedapatan nama Mordekai. Ya, waktu kedapatan Mordekai, ya, yang menyelamatkan daripada Raja Ahasveros. Mereka berniat untuk membunuh, tetapi dilaporkan oleh Mordekai lewat Ester. Kemudian ternyata dia berkata kepada pengawal-pengawalnya, dia jabatan apa yang dikasih? Ya, mereka berkata, oh, dia tidak dapat jabatan apa-apa. Akhirnya raja mengambil satu keputusan. Tiba-tiba ada Haman yang sedang ada di pintu penunggu. Itu siapa? Haman. Oh, panggil dia. Ya, Haman pikir dia akan mendapat jabatan. Dia berkata kepada Haman, kira-kira orang seperti ini akan mendapat jabatan apa? Dia pikir dia yang akan mendapat jabatan itu. Ternyata, oh, luar biasa. Ya, setelah Haman pikir dia akan mendapat jabatan itu, kemudian dia berkata kepada Haman, panggillah Mordekai. Ya, berikanlah dia jabatan tinggi daripada jadi dia lebih tinggi daripada Haman. Oh, pada saat itu Haman mulai jatuh, mulai ketakutan, dan di situ mulai dia dalam keadaan tidak bisa berdaya. Kalau kita lihat di sini, ternyata ya Haman sudah membuat tiang gantungan untuk disulahkan. Ternyata itu senjata makan tuan. Kalau kita lihat singkat cerita di dalam pasal yang ke-7, Haman diadukan ke raja saat minum anggur dan Haman digantung. Ya. Kalau kita baca di pasal 7, perhatikan ketika Ester sedang minum anggur dengan Haman, dengan raja, dia mengadu. Ada satu bangsa yang sedang terancam. Dia mulai membuka. Dia adalah bangsa Yahudi. Jadi bangsa kami sedang terancam. Kalaupun kami diperbudak tidak apa-apa. Jangan sampai kami dibantai. Kalaupun kami tidak diperbudak seperti waktu zaman Mesir, ya kami terima. Tetapi ini bangsa kami sedang dalam ancaman, sudah terkirim surat di mana-mana, sedang mau dibantai. Ahasveros langsung berkata, siapa orang yang berbuat seperti itu? Ya. Kemudian Ester berkata, dialah orang jahat itu. Itu Haman. Haman tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Raja Ahasveros marah. Oh, ternyata kamu yang bersiasat jahat kepada orang Yahudi. Dan kita lihat di sini akhirnya apa? Tiang gantungan yang dibuat oleh Haman, tiang gantungan yang dibuat oleh Haman itu ternyata Haman sendiri yang digantung di tempat itu. Saudaraku, senjata makan tuan. Jadi saya mau berkata kepada saudara, orang yang berbuat jahat, orang yang iri, orang yang membenci, itu pasti akan seperti tadi senjata makan tuan. Ya, saya mau berkata kepada saudara, kalau orang benci kita, kalau orang memperlakukan, tidak usah rekan. Ya, ada yang membela kita, asal kita hidup dalam kebenaran. Amin, saudaraku. Asal hidup kita jalannya lurus, asal hidup kita benar, asal kita hidup sungguh-sungguh. Ya, tapi kita melihat rahasia, kenapa toh? Ya, bangsa Yahudi diselamatkan. Kenapa toh bisa berubah hati? Daripada Raja Ahasveros, undang-undang tidak bisa diubah, tapi toh hatinya bisa diubah. Kenapa? Ada satu kata, mereka berpuasa 3 hari 3 malam. Itu pasti berpuasa dan doa. Jadi kita melihat peran doa itu luar biasa. Amin. Jangan sepelekan. Ya, mungkin ada beberapa orang atau beberapa rekan-rekan, saya selalu berkata, kita punya, jangan tetap kita, karena apa? Ketika kita berdoa, kuasa Tuhan itu luar biasa. Dia akan menolong, dia akan membuka, dia akan memberikan jalan keluar kepada kita semua sekalipun tidak ada jalan. Amin. Ada lagu yang saatku tiada jalan, saat tak melihat jalan, pengharapanku hanya kepada Yesus. Hatiku percaya. Jadi kenapa rahasianya itu ada di sini? Bahwa Ester, dia berpuasa
Bukan saja Ester, seluruh orang-orang Yahudi yang ada di Susan itu, bahkan pun orang-orang yang mendengar itu, mereka terus berpuasa. Nah, apa yang pelajaran yang kita harus ambil pada saat ini? Jadi kita lihat kebaikan sikap hati, takut, nilai takut akan Tuhan, itu membawa dampak yang luar biasa. Terutama apa? Di saat tekanan, di saat dalam tidak berdaya, mungkin sudah tidak ada jalan, atau mungkin hari-hari jemaat sudah tidak ada jalan, hari-hari sudah tidak ada lagi saya mau katakan, hanya melewati ini seperti yang dilakukan oleh Ester ini. Maka apa? Ada jawaban. Orang Yahudi tidak jadi dimusnahkan. Justru bukan saja Haman yang dibunuh, digantung. Keluarga Haman, sanak saudaranya Haman yang karena mereka semua orang jahat. Semua anak-anak daripada Haman, anak Haman kan banyak, semua dibunuh. Kalau kita baca selanjutnya. Dan kita melihat memang surat itu sudah dikirim. Tetapi kita melihat sudah tidak bisa diubah lagi. Karena apa? Bukan seperti canggih sekarang. Harus kirim melalui pos ini. Belum ada pesawat, belum ada telepon. Sekarang kita menyampaikan pesan. Tapi itu jauh sekali sampai ke India, sampai ke Ethiopia. Tapi kita melihat orang Israel harus berperang melawan pembenci-pembenci. Orang Israel berusaha memerangi, dan kita melihat orang Israel meskipun mereka ada di tawanan, mereka meskipun mereka ada di dalam suatu di negeri orang, tetapi mereka juga turut berperang untuk apa? Melawan pembenci-pembenci. Dan kita lihat luar biasa pekerjaan tangan Tuhan, luar biasa pembelaan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika saudara dan saya menghadapi masa-masa yang seperti masa-masa mencekam hidup saudara dan saya, mungkin masalah banyak hal ekonomi lah, masalah banyak hal tapi jalan satu-satunya kita datang sungguh-sungguh kepada Yesus. Hanya Yesus sumber segala-galanya. Ester aja bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Dia rela berkorban. Salah satu pertama, dia harus berkorban, dia harus menjadi istri orang kafir. Dan itu luar biasa. Saya tidak tahu diceritakan soalnya apakah dia pulang ke negeri orang, apakah waktu dia pulang, apakah dia pulang ke dan tidak diceritakan selanjutnya, apakah dia pulang bersama-sama dengan orang Israel, saudaraku, tidak diceritakan, hanya cuma diceritakan ini, saudaraku. Tapi kita melihat, Allah tetap membela umatnya bagi orang-orang yang tetap berseru dan berharap kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi sekali lagi saya mau katakan, mari sama-sama, apapun tekanan hidup saudara dan saya, belajarlah kepada Ester, tetap mencari Tuhan. Sekalipun di kitab ini tidak ada kata Tuhan, tapi saya yakin dan percaya mereka tetap berseru sungguh-sungguh, berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bila ini menjadi kekuatan di hari-hari yang sulit ini, di hari-hari yang begitu mungkin banyak orang tertekan hari ini, jalan satunya, mari kita datang kepada Tuhan Yesus, adalah sumber jawaban kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami percaya firman Allah yang hamba sampaikan memberikan satu jalan keluar buat kami, bahwa di hari-hari yang sulit, mungkin banyak hal yang orang-orang yang sedang tertekan hidupnya, entah masalah ekonomi, masalah inilah, masalah banyak sudah tuh. Tetapi kalau kami datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kami berseru, bahkan pun kalau berpuasa pun, maka Tuhan akan melihat, Tuhan akan menjawab setiap apa yang sedang kami hadapi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena kami percaya Allah yang kami percaya, Yesus yang kami percaya, Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia sanggup mengadakan segala perkara. Yang lemah dikuatkan, yang sakit hari ini disembuhkan, mungkin yang sedang dalam kekurangan, biarlah Engkau berikan yang mencukupkan mereka, Tuhan. Tolong kami semua jemaat GPD Emmanuel, Tuhan, baik ada di Surabaya maupun ada di Sidoarjo, Tuhan. Tolong mereka semua supaya di masa-masa ini mereka tetap mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan sepenuh hati.
maka Tuhan juga akan menolong dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Pertumbuhan iman mereka di masa ini, mereka tetap meningkat, iman mereka tetap meningkat, rohani mereka tetap bertambah, dan mereka tetap mendekatkan diri kepada Tuhan untuk tetap beribadah. Tuhan Yesus tolong kami semua Tuhan. Sebentar sore ada ibadah di gereja, Tuhan tolong kami. Gerakkan semua jemaat, supaya jemaat sama-sama kami boleh menikmati berkat Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat pemerintah kami Tuhan, supaya Tuhan tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menteri yang daerah, menteri-menteri yang ada, kepala-kepala daerah, bupati, camat, dan kelurahan, sampai kepada RT RW. Tuhan tolong semua supaya mereka dapat memerintah dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masalah-masalah yang dihadapi oleh negara ini Tuhan, tolong Tuhan. Ada demo di mana-mana Tuhan, tolong Engkau bela negara kami Tuhan, supaya kami melihat tangan Tuhan bekerja di negara kami yang tercinta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus Kristus, mari sama-sama kita terima berkat. Saudara, bila berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kami mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus. Sampai jumpa nanti sebentar sore. Haleluya, puji Tuhan.